Halo, selamat malam. Hello, good evening, everyone. Ya, Hemohim adalah anugerah yang Tuhan berikan padaku. Himohim. Perkenalkan, saya Agustina Wariki, Sales Master dari Indonesia. Himohim is really a blessing product for me. My name is Agustina Wariki from Indonesia, a sales master. Bergabung di Atomi sejak tahun 2018. Awal bergabung saya tidak terlalu aktif dan tidak fokus karena saat itu saya bekerja sebagai pendamping di berbagai kegiatan-kegiatan sekolah, misalnya pelatihan kepemimpinan dan juga aktif di banyak kegiatan gereja dan serta perkembangan anak-anak dan remaja. Okay. When I joined in the beginning of 2018, I wasn't really active. I was involved in so many activities and like in church, in the school. So I wasn't really into Academy. Sampai suatu ketika mendadak semuanya berubah dalam waktu sekejap. Hanya 1 minggu, semua membatalkan rencana-rencana kegiatan yang akan datang. Dan saya masih ingat, itu di awal bulan Maret 2020, di mana mendadak Pak Jokowi menghimbau untuk menghentikan semua aktivitas di luar rumah karena COVID sudah menyerang Indonesia dan sudah banyak yang terjangkit. And if you remember, everything changed drastically in just a week. That's really like in March 2020 when the President Jokowi changed and put all mandates that everything has to close in that period. Bingung aku mau bekerja apa karena masih punya tanggungan 2 anak. Tiba-tiba saya ingat Atomi dan saya mencoba fokus di Atomi karena tergiur dengan keberhasilan seorang sahabat saya di Atomi dan mulailah saya aktif dan juga ditemani oleh dia. Puji Tuhan, tiap minggu merasakan pairing dan tepat di bulan Desember 2020, saya berhasil mencapai Sales Master. Then, because everything nothing to do, then I remember that I still had my Academy ID. Then I still remember the success story of my upline leaders. And tadi apa Bu? Pas sales masternya kapan? Persis Sales Master di bulan Desember 2020. Then in that year, in December 2020, I became a sales master. Ya, saya sangat bersyukur dan lebih bersyukur lagi karena adalah Tuhan menyediakan Hemuhim untuk saya dan orang-orang yang saya cintai. Sungguh, di masa pandemik ini luar biasa, tidak ada satupun dari kami kena COVID-19. Dan saya yakin ini karena berkat Hemohim. Karena tiap hari saya dan Mama minum 2 saset Hemohim, pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Okay, what really blessed me is this product, the Atomy Hemohim. I'm really blessed to know this product. And ever since the COVID hits and all the family, including my mom, the whole family, we never get the COVID. We take it like twice a day, 2 sachets a day. Dan suatu ketika saya merasa ada benjolan kecil di payudara sebelah kanan. Langsung saya periksakan ke dokter dan saat itu juga dilakukan USG dan mamografi. Ternyata dari hasil pemeriksaan diketahui ada tumor. So I feel like a small lump on my right breast. Then I went for the ultrasound and mammography, and they found that there is a small tumor. Saya langsung diminta oleh dokter untuk segera melakukan operasi. Dan tepat tanggal 18 Juni 2021, saya menjalani operasi dan saat itu dokter juga mengambil payudara saya sebelah kanan. So the doctor asked me to do right away the surgery. So 18th of June 2021, I underwent the surgery and they took the right breast of mine. Dan hasil dari patologi, dokter memberitahu saya bahwa saya kena kanker stadium 1 sampai 2 dan saya harus menjalani kemo sebanyak 18 kali, setiap 3 minggu sekali. So based on the result, I was stage 1 and 2 breast cancer and I had to undergo 18 chemotherapy sessions. Saat itu saya sangat sedih, hati saya hancur,
Dan saya begitu takut karena saya sudah mendengar banyak orang bagaimana kondisi setelah dia menjalani kemoterapi dan betapa menderitanya. So I was devastated because I heard so many horror story people who underwent the chemotherapy and everything really goes down. Bu Tina, boleh gak saya tunjukin fotonya? Boleh, boleh, Okay. boleh. So Silakan. I will share my photos. Oke, bisa dijelasin mungkin Bu Tina? Ya, ini adalah hasil patologi yang diberikan oleh dokter. Jadi saat itu saya melakukan operasi tepat tanggal 18 Juni dan setelah itu diperiksa di patologi, hasilnya keluar 24 Juni. So Seperti itu. this is the report of my histopathology right on the 18th of June, and they show me the photographs in here. Ya. Oke, bisa saya teruskan. Dan memang saat saya melihat foto itu aja saya juga ngeri. Aduh, saya nggak kebayang seperti itu. Dan saya juga ada banyak teman-teman pada saat menghadapi kemoterapi, mereka menyerah, tidak tahan dengan efek dari kemoterapi itu. Yeah. Dan ini membuat saya berkecil hati. So when I look at that photo, it really brought me down, and everything went down. And when I talked to all my friends that underwent the chemotherapy, it really scared me. Dan pada saat itu tiba-tiba saya ingat hemohim. Kenapa mesti takut? Sudah banyak yang merasakan keajaiban hemohim. Dan hemohim juga banyak membantu orang-orang yang lagi menjalani kemoterapi. Bahkan mereka, ada yang sebagian dari mereka tidak mengalami kesakitan dan menderita. Dan saat itu begitu ingat hemohim, saya merasa dikuatkan. And at the lowest moment, I remember hemohim, and I remember a lot of good story that people get benefit from the hemohim. So it gives me like a inner strength to take the hemohim. 2 jam sebelum kemoterapi, saya minum 2 saset hemohim, lalu saya juga berdoa, dan usai menjalani kemoterapi, saya juga minum lagi hemohim 2 saset, ya. Jadi itu selisih 2 jam ya, 2 jam setelah kemoterapi, saya minum lagi 2 saset, dan saya tambahi dengan ini probiotik juga 2 saset. Okay. So itu yang saya lakukan terapi. So this is what I do for the whole 18 chemotherapy session. So 2 hours, before they started the chemotherapy, I took 2 sachets of hemohim and also the probiotics. And then 2 hours after the chemotherapy, I took another 2 sachets of hemohim. Hari pertama setelah kemoterapi, saya minum 1 hari 6 saset. Jadi sekali minum itu 2 saset pagi, 2 saset siang, 2 saset malam. Lalu saya juga minum juga probiotik 3 saset. So the first chemotherapy session I take 2 sachets before, and then 2 sachets after, and then 2 sachets after that, and as well 3 sachets of probiotics. 1 hari berlalu aman. Saya happy sekali, saya seneng banget. Karena ternyata, wow, ini hemohim luar biasa. Saya tidak merasakan apa-apa. Tapi di hari kedua, tubuh saya seperti sakit semua, punggung seperti ditarik-tarik, kepala pusing, dan mualnya luar biasa. Sampai saya tidak bisa makan apa-apa. Sakitnya seperti tidak bisa diungkapkan. Perut juga melilit-lilit. The first day I didn't feel anything. I feel so overwhelmed joy, but the second day everything turned 180 degrees. Everything went really pain. I couldn't describe in words. Saya bingung dan panik sampai tidak tahan karena sakitnya itu. Saya menangis dan saya hampir putus asa. Dan saat itu, at that moment, I was really desperate. I don't know what to do. I almost gave up. Saat itu saya ingin menghentikan minum hemohimnya. I wanted to stop my hemohim that time.
Karena saya merasa hemohim tidak membantu saya. Saya merasa masih kesakitan dan mual sekali. because I was still feeling the pain and I was still feeling nauseous. Tapi bersyukur Ibu Aprinda terus menyemangati saya untuk tidak berhenti minum hemohim. 7 hari saya sungguh-sungguh menderita, tapi saya tetap berjuang untuk minum hemohim itu dan tidak berhenti. Tentunya saya juga sambil berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. I was so grateful my upline leader, Aprinda Sharon Rose Master. She encouraged me to keep taking Himohim, but not to forget I keep praying every day. Dan sampai tiba waktunya menjalani kemoterapi yang kedua, jujur saya takut sekali sampai saya nangis. Dan tiba-tiba dokter datang, beliau dengan tersenyum, dia mengatakan senang karena hasil darah saya baik, HB saya baik. Jadi kemoterapi bisa dijalankan dan kamu tidak usah khawatir. Then the second chemotherapy session, and I was so scared, but the doctor came with a good result. Everything is good, and the blood count, everything is good for the second one. Dan saat itu kemoterapi pun berjalan dengan lancar. 2 hari setelah menjalani kemoterapi, ternyata tubuh tidak sakit lagi, kepala juga tidak sakit, mual tetap ada, namun tidak separah kemoterapi yang pertama. So the second round, everything goes well, and I still have the nausea, but it didn't have the pain like the first round before. Ya, dan setelah itu saya tetap meminum hemohim 6 saset dan juga probiotik 3 saset. Kalau yang pertama 1 minggu sangat menderita, tetapi yang kedua ini hanya 5 hari, tidak separah yang pertama. Yeah, I keep taking 6 sachets of Himohim and 3 sachets of probiotics, but the pain level I didn't have like the first week like before. Setelah 5 hari saya mulai bisa makan macam-macam dan tubuh saya juga semakin terasa segar, bahkan saya bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Saya yakin ini berkat hemohim. Then after 5 days, I'm like just like a normal person. I can eat normally. I can active, like doing normal activities like normal people. Setiap mau menjalani kemoterapi, saya sudah tidak takut lagi, bahkan saya bisa tersenyum gembira dan juga saya merasa lebih tenang. Hasil jantung dan darah juga selalu baik. And every chemotherapy session, I'm not scared anymore, and I can smile. I can feel joy because I can enjoy with the Himohim and everything, the Atomy products, probiotics. Dan tak terasa saya sudah menjalani kemoterapi yang ke-13, persisnya nanti tanggal 18 April 2022 besok. And believe it or not, I'm going to be on the 13th chemotherapy session on 13 April, 12 April, right? Sungguh ini luar biasa dan ajaib bagi saya. Saya percaya ini bantuan dari Tuhan melalui hemohim. Semakin hari saya merasa lebih semangat, merasa tenaga juga bertambah, nafsu makan juga bertambah, tubuh juga merasa lebih segar. Bahkan selama pandemik ini saya terhindar dari COVID-19. I'm so blessed. I'm sure this is from Himohim and of course from my prayers as well. But I didn't feel any pain when I'm going to the chemotherapy. I can eat well, like just like a normal person. And I'm also being protected from COVID-19. Dan sampai saat ini, puji Tuhan, saya tidak pernah terserang penyakit apapun. Bahkan kemoterapi bisa dijalankan sesuai jadwal. Juga sakit emah yang biasanya menyerang, itu semua hilang. Dan saya percaya, yakin bahwa ini juga berkat hemohim. Hasil eko jantung juga baik terus. Sampai besok itu saya periksa eko jantung besok, tapi saya tidak akan khawatir dan saya tidak akan takut karena saya yakin bahwa hasilnya akan baik. So until today, I was never sick at all, and everything, all the result is very, very good. Saya sangat bersyukur sekali karena ada hemohim di saat saya kena kanker ini. So I'm so blessed that I found Himohim when the doctor found this cancer. Saat saya divonis kena kanker ini, saya awalnya merasa seperti semua gelap.
When I was told that I had cancer, everything like pitch dark in my life. Tuhan seperti tidak sayang saya. I feel like God hated me. Tapi berkat Hemohim saya sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. But once I know Himohim, I feel like God really, really loves me. Satu pintu ditutup olehnya, tapi pintu lain dibuka. Dan pintu itu adalah Hemohim. One door is closed, but another door is open, and that door is Himohim. Hemohim adalah anugerah yang Tuhan berikan pada saya. Hemohim is a blessing from God to me. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kemoterapi masih harus saya jalani 5 kali lagi, tapi saya tetap semangat dan sukacita. Ada Hemohim bersama saya. Mau I still- kemo, apa takut? I still have 5 more rounds of chemotherapy, but I'm not afraid. I'm still going with the Himohim. I'm not scared. Terima kasih Ibu Aprinda yang terus menyemangati saya untuk terus minum Hemohim. I love Hemohim. I love Atomy. Thank you. Thank you, Aprinda. Wow. I love Himohim. Can I we love do this Atomy. together for Tina? You know Aja, right? So I'm gonna say Tina, Aja, so she can finish her chemotherapy, come back to us again, and share her testimony again. So can we do this? Are you ready? Yes. I'm gonna say Yeah. Tina, and we're gonna give all our positive energy for our love Tina. All right, Tina. Aja. Tina. 구독, 좋아요 눌러주세요.